Korea Utara telah meningkatkan produksi senjata kimia yang difungsikan sebagai senjata strategis di samping senjata nuklir. Rezim Pyongyang, yang dipimpin Kim Jong-un, bertekad menggunakan senjata kimia lebih dulu sebelum senjata atom jika terjadi perang skala penuh. Dokumen militer internal negara itu mengungkapkan bahwa senjata kimia dianggap sebagai cara tertinggi untuk merespons segera sebelum penggunaan senjata nuklir, dengan level pentingnya yang meningkat secara bertahap. Seorang sumber tingkat tinggi Korea Utara yang dikutip Daily NK, baru-baru ini mengatakan bahwa negara itu menganggap senjata kimia sebagai pencegah strategis dan telah memperluas sistem penelitian, pengembangan dan produksi secara eksponensial. Senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata yang dapat digunakan dan merupakan cara paling realistis dalam persiapan untuk perang skala penuh. Pihak berwenang meyakini senjata kimia adalah senjata strategis untuk menetralisir markas dan fasilitas militer utama musuh terlebih dahulu, sebelum menggunakan senjata nuklir. Rezim Pyongyang meyakini bahwa kepemilikan senjata kimia saja dapat menekan musuh sebelum perang dimulai, sehingga membuat mereka ragu. Korea Utara memiliki sistem khusus untuk mengelola dan mengoperasikan senjata kimia. Biro Pertahanan Nuklir Kimia dari Departemen Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara menangani senjata-senjata tersebut. Organisasi ini mengoperasikan 7 brigade senjata kimia di seluruh negeri, unit yang secara bersamaan menangani misi serangan kimia, dekontaminasi dan perlindungan. Unit-unit tersebut melakukan operasi latihan lapangan 2 kali setahun, di musim panas dan musim dingin, dengan mengenakan masker gas dan pakaian pelindung. Selama beberapa latihan evaluasi, mereka menggunakan agen kimia asli ketika pihak berwenang memeriksa kemampuan tempur mereka. Korea Utara menjaga keamanan ketat di sekitar unit tersebut, membakar masker gas dan pakaian pelindung yang digunakan selama latihan. Rencana operasional Korea Utara mencakup skenario yang menyerukan penggunaan senjata kimia secara preemptif di wilayah dekat garis demarkasi militer antar Korea, 48 jam sebelum perang dimulai. Sasarannya mencakup fasilitas militer utama seperti Gedung Biru Korea Selatan, Pusat Komando Garis Depan dan lapangan terbang, dengan serangan presisi menggunakan rudal dan peluru artileri yang membawa hulu ledak kimia sebagai taktik utama. Korea Utara telah menyelesaikan uji coba peluncuran rudal balistik yang membawa senjata kimia, kata sumber tersebut. Korea Utara juga sedang bersiap untuk mengerahkan senjata kimia dengan beberapa unit garis depan. Sistem penelitian, persetujuan dan operasi senjata kimia Korea Utara dibagi dan dispesialisasikan secara cermat. Penelitian dan pengembangan ditangani oleh Pusat Penelitian Kimia Akademi Ilmu Pertahanan Nasional, persetujuan oleh Pusat Penyaringan Senjata Kimia Biro Umum Peralatan Kementerian Pertahanan, dan operasi personel dan peralatan oleh NCDB, Departemen Staf Umum. Penelitian produksi, persetujuan dan operasi dipisahkan secara ketat, tetapi semua lembaga bekerja sama, semua ini terjadi di bawah arahan partai. Fasilitas produksi dan penyimpanan senjata kimia Korea Utara sebagian besar tersebar di daerah dataran tinggi, dekat Hamhung, Hungnam, Sinpo, Muncheon, dan Kangye. Sebagian besar menyamar sebagai pabrik pupuk, pestisida, dan farmasi, kata sumber tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut sepenuhnya tertutup dari dunia luar, dan bahkan pejabat senior pun harus memiliki tiket sekali pakai untuk mengunjungi lokasi tersebut. Sistem enkripsi tiket tersebut berubah setiap 3 bulan. Antara tahun 2022 hingga tahun 2024, sistem pencampuran presisi dan peralatan otomatis diperluas secara signifikan di beberapa fasilitas. Jumlah lini produksi yang sepenuhnya otomatis telah meningkat, menurut sumber tersebut. Korea Utara secara terbuka membanggakan senjata nuklirnya, tetapi diam-diam telah dengan cepat mengembangkan senjata kimia yang lebih senyap dan mematikan, kata sumber itu. Secara internal, Korea Utara terus-menerus menekankan bahwa mereka telah mempersiapkan banyak ancaman tak terlihat. Korea Utara menganggap pembunuhan Kim Jong-nam pada tahun 2017 menggunakan gas Saraf VX sebagai keberhasilan operasional yang presisi dan rahasia, dan saat ini sedang mengembangkan obat biokimia baru yang dapat melumpuhkan target tanpa membunuh mereka. Kementerian Luar Negeri mengecam keras dan menolak tindakan jahat AS yang dengan jelas mengungkap niat permusuhannya yang tidak berubah-ubah terhadap Korea Utara. Menurut kementerian itu, Amerika Serikat mencampuri kedaulatan negara yang merdeka, memicu konfrontasi dan menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan internasional, dengan mengeklaim Washington merupakan faktor resiko utama yang menghambat perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia. Tidak ada yang dapat mengubah posisi Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai negara bersenjata nuklir.